Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, yang kami hormati segenap alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kami akan membahas kata sarungan karena di temanya kaum sarungan. Sarung itu kalau dalam kitab Al-Muhitul A'tham, Al-Muhkam wal-Muhitul A'tham, sebuah kamus klasik karya Ibnu Sayyidi sebelum Lisanul Arab. Jadi kamus ini lebih tua sebelum karya Ibnu Maddun Lisanul Arab, tapi di bawah kamus As-Sihah karya Al-Jawhari. Di dalam kitab itu disebutkan kata sarung dengan bahasa Arab al-izar itu punya jamak uzrun. Kalau di daerah Arab tertentu Hijaz itu uzur, jadi izar dijamakkan uzur. Kalau bahasa Arab suku Tamim, izar dijamakkan uzur. Sarung itu produk awalnya itu dari Yaman, kemudian berkembang dengan bahasa Arab futah. Futah itu juga sarung ya. Kemudian bahasa Arab al-izar itu yang artinya sarung diberikan makna yang filosofis, yakni mengandung moralitas. Al-izar adalah al-afaf. Dalam bahasa Arab itu al-izar al-afaf, terjaga. Yahsabuhumul jahilu akhriya'a bidam ta'afuf. Al-afaf, terjaga. Terjaga auratnya, terjaga etikanya, terjaga akhlaknya. Itu dari kata izar yang artinya sarung. Maka para ulama kita memilih dari sekian produk-produk menutupi aurat. Ada jubah, ada komis, baju kurung. Tapi ulama-ulama kita memilih di antara sekian produk itu sarung. Sarung bermakna al-afaf, al-izar bermakna al-afaf, artinya terjaga. Kemudian di dalam satu hadis sejarah sarung ya, diriwayatkan di Sunan Abi Dawud, kemudian di dalam syarahnya Aunul Ma'bud, bahwa Nabi kita mengatur cara berpakai sarung. Memakai sarung yang sunnah itu setengah betis, nisfus sak. Itu memakai sarung yang sunnah. Dan kata ayah saya, kiai-kiai zaman Belanda, pakai sarungnya setengah betis. Itu kayak kata ayah saya, Basim Asy'ari, kiai-kiai dulu pakai sarungnya itu setengah betis.
itu mustahab, sunnah. Kemudian pakai sarung antara tengah betis dan mata kaki itu jais. Boleh memakai sarung dari pertengahan betis sampai mata kaki, itu kata Rasulullah tidak berdosa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakai sarung mata kaki ke bawah, itu redaksi hadisnya fahuwa finnar. Pakai sarung dari mata kaki ke bawahnya mata kaki, di situ fahuwa finnar. Apakah dengan standar disertai dengan bator, kesombongan, khuyala, kesombongan, yang jelas dalam syaratnya aulul ma'bud itu haram, mamnu, dilarang. Hanafi ini ya, aulul ma'bud itu Hanafi. Nah, yakni Islam mengajarkan pakai sarung. Jadi sarung itu pilihan para kiai yang sesuai dengan syariat. Kiai-kiai kita memilih berbusana pakai sarung itu sangat syariat, baik secara linguistik, kebahasaan, di mana al-afaf, atau menurut tarikh sejarah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama dulu pakai sarung, meskipun beliau secara pendidikan itu sebagian ada di Timur Tengah. Para ulama kita belajar di Timur Tengah cukup banyak, tapi kundur ke sini tetap pakai sarung, Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena beliau itu berbicara dengan psikologi masyarakat, psikologi sosial, kejiwaan sosial. Masyarakat itu bisa diajak komunikasi dengan beberapa cara komunikasi yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Dalam ilmu komunikasi Al-Quran ada qaulan karimah, komunikasi yang mulia. Ada dalam Al-Quran qaulan jamila, komunikasi yang bagus. Ada dalam Al-Quran qaulan ma'rufa, komunikasi yang diketahui. Qaulan ma'rufa, ada komunikasi qaulan hasanah dan sebagainya. Itu cara berkomunikasi. Maka al-ma'ruf itu diketahui. Apa yang mudah diketahui? Cara berbusana, cara berbahasa, cara menyampaikan dakwah yang mudah diketahui selama tidak keluar dari koridor syariat. Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah itu ketika menafsirkan al-amru bil ma'ruf, itu al-ma'ruf Allah, al-ma'ruf Allah, al-ma'ruf. Karena orang yang mengetahui itu arifun, al-arif billah, maka Allah disebut al-ma'ruf yang diketahui. Bagaimana al-ma'rufnya? Amar ma'ruf, amar bil ma'ruf, billah al-ma'ruf. Bagaimana Allah menerangkan cara perintah baik, komunikasi yang baik. Maka dari busana, ulama kita memberikan busana yang baik. Dari bahasa, memberikan bahasa yang baik. Itu diantara cara berjuang dakwah secara kultural. Kemudian di dalam Al-Quran, orang berjuang dengan sebutan
mujahidin seperti yang dikemukakan di Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah bahwa ada Al-Quran dengan redaksi Al-Mujahidun tanpa diberi kain. Al-Mujahidun, orang-orang yang berjuang. Kemudian ayat lain, Al-Mujahidin bi amwalihim wa anfusihim, itu berjuang dengan energi finansial, harta benda, dengan energi fisik dan pikiran. Bi amwalihim, berjuang dengan harta benda, berjuang dengan biaya, berjuang dengan dana, wa anfusihim, berjuang dengan tenaga, pikiran, fisik, ide, kemudian inspirasi, dan sebagainya. Nah, perjuangan-perjuangan inilah juga dibutuhkan sebagai potensi yang dikembangkan orang-orang yang di jihad kultural, yaitu mengembangkan berjuang di amwalihim wa anfusihim, yaitu berjuang dengan tenaga, dengan harta. Tidak cukup dengan harta, tidak cukup dengan tenaga. Sampai kalau kita tahu ma jubilatil awliya illa ala sahah, itu orang sufi pasti tahu. Santri tasawuf, belajar tasawuf, ma jubilatil awliya illa ala sahah. Walinya Allah itu wajib dermawan. Wali medit tidak bisa jadi wali, tidak bisa. Wajib dermawan. Karena apa? Ketika kita bicara tentang waja'alani minal mukramin, Allah menjadikan kami orang yang dikeramatkan minal mukramin. Itu kalau dibaca di wirid, memudahkan manusia mendapatkan karamah. Waja'alani minal mukramin, waja'alani minal mukramin, mendapatkan karamah. Ketika sudah menjadi mulia, itu karim. Nah, karim itu ke arah karomah, ada ke arah karom. Kalau karom itu dermawan, lomo, karomah kemuliaan. Nah, jadi orang itu bisa berjuang kultural secara baik, itu untuk mencapai mukram terhormat, dia pakai karom, lomo. Maka banyak di masyarakat alim medit dengan bodoh tapi lomo, itu lebih dihormati orang bodoh di masyarakat. Alumni pondok alim terkenal medit, yang satu nggak begitu alim terkenal lomo. Itu ketika mati yang digetuni, yang disesalkan siapa? Yang disesalkan itu masyarakat kehilangan yang lomo. Masya Allah, orang ini meskipun tidak alim, bodoh, nggak bisa ngaji, tapi lomo, orangnya lomo. Dengan fakir miskin, dengan madrasah, dengan masjid, banyak berjuang. Dan real, apa yang dikatakan Ki Khofuri tadi, istilahnya real, konkret. Jadi perjuangannya itu konkret. Yang satunya alim, meninggal dunia. Orang-orang, itu alim ya meninggal. Iya, tapi sayangnya medit. Masih ada kata begitu. Sayangnya medit. Nah, yang satunya. Nah, karena apa? Karim itu dari karomah ke karom. Itu gak bisa itu. Gak bisa lepas. Itu linguistiknya begitu. Karim karomah, karim karomah. Maka Al-Quran, Al-Mujahidin itu bi amwalihim wa anfusihim. Nah,
Kemudian apa yang potensi yang harus dikembangkan untuk jihad kultural adalah apa yang ditulis yang disampaikan dalam kumpulan pidato Al-Mu'ammar Habib Umar bin Hafid Al-Mu'ammar, karena beliau masih hidup, Al-Mu'ammar, dalam bukunya Taujihatut Tullab ala Ususil Huda wa Rabbas-Sara, ada kan Taujihatut Tullab ala Huda was-Sara, itu karya kumpulan ya, pidato-pidatonya Habib Umar bin Hafid Yaman Al-Mu'ammar, semoga dipanjangkan umur beliau oleh Allah. Nah, di situ beliau wanti-wanti kepada para santri tulab seperti kita ini yang mencari ilmu. Itu 3 hal dalam perjuangan. Satu, taksirul ilmi, harus punya ilmu itu, disempurnakan belajarnya untuk standar kita. Jadi di satu daerah ada orang yang cukuplah di situ menjadi kiai, di situ sudah cukup. Kengaliman terlalu lebih. Di situ masyarakatnya awam, ada ustadz di situ, Allah memberikan ilmu yang sedang, cukup. Karena apa? Ilmu yang dibutuhkan sudah mencukupi. Taksirul ilmi. Kemudian pesan beliau Habib Umar bin Hafid yang kedua di dalam kitabnya Taujihatut Tullab adalah tahdibun nufus, yaitu kesucian jiwa. Karena apa? Kepercayaan, stigma yang dibangun oleh para pejuang kaum santri, kaum sarungan dalam memperjuangkan Islam, agama dengan nilai-nilai yang mulia, itu membutuhkan tahdibun nufus, kesucian jiwa. Kenapa demikian? Karena karakter yang baik itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Mesmu, makbul, cara berbicaranya dia tidak keras, cara menganalisanya dia tidak menyakiti orang. Modal-modal seperti ini membutuhkan kesucian jiwa. Itu dibutuhkan jihad kultural sebagai modal orang berjuang jalan Allah supaya mendapatkan stigma yang baik. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah ini penting. Jadi pertama ilmu dihasilkan dengan baik. Yang kedua adalah tahdibun nufus, tazkiyatun nafsi. Yang ketiga adalah dakwah. 3 ini penekanan Habib Umar bin Hafid di dalam kitabnya Taujihatut Tullab. Saya berikan ilustrasi sejarah tentang santri yang berdakwah. Pertama, sejarah Qudama adalah dari literatur konservatif, literatur yang klasik. Dalam kitab At-Tawwabin, karya Ibnu Qudama, yang punya kitab Al-Bukhdi, Syarhul Kabir Ibnu Qudama, itu diceritakan ada seorang ulama kiai punya santri 40, 3 hari gak makan. 3 hari gak makan. Kehabiskan logistik semua. Dan belum ada antri di kantor pos 600.000 itu belum ada. Belum ada ya. Jadi ada seorang kiai di Baghdad punya santri 40, lapar semua selama 3 hari. Setelah itu berembuk. Sudah mulai kapan kita diizinkan pengemis? Karena sudah tidak ada makanan. Akhirnya diputuskan
sudah darurat, kita boleh mengemis, boleh meminta. Akhirnya di antara santri 40 itu ada yang pergi ke kota Baghdad, dengan tujuan mencari makan sampai dengan cara yang darurat, yakni mengemis. Berangkatlah santri itu ke kota Baghdad. Sampai di tempat praktek dokter. Dokternya Nasrani. Tabib Nasrani. Sampai di tempat praktek dokter, santri itu di luar. Seperti antri pasien. Begitu pasien satu persatu sudah ditangani, ganti dia masuk ketemu dokter. Sakit apa, Mas? Ditanya oleh dokternya. Ini santri sufi. Santri ini masih menjaga etika. Tidak ada kata meminta. Dia menjelujurkan tangan untuk diperiksa. Kelihatan lemes loh tangannya. Karena tidak makan 3 hari. Lemes. Dia hanya menunjukkan lemes gitu aja, nggak berdaya. Dokternya paham. Langsung dokternya menyuruh asistennya bikinkan resep. Satu resepnya roti. Nggak obat-obatan karena ini lapar nih. 1 roti. 2 ikan panggang. 1 roti. 2 daging bakar. Yang ketiga adalah manisan, halwa, permen atau manisan. Sudah kasihkan. Apa ini resep? Ya ini resepnya yang sakit, ini resepnya itu. Pak dokternya paham. Begitu diterima, santri ini matur pada dokternya Nasrani. Dosen yang punya masalah seperti ini jumlahnya 40. Karena yang melapor kan 40. Saya mewakili dari 40 itu. Akhirnya dokternya, tolong bikinkan resep 40 bungkus. Ada dagingnya, ada rotinya, ada manisannya, dibawa semua. Nah, dan bahwa dokter ini cerdas, membuntuti dari belakang. Dibawa sampai santri ini datang dengan membawa 40 bungkus. Karena dibawa ke kiainya, diceritakan sudah berhasil kiai tanpa proposal kiai 12. Tanpa proposal sudah berhasil kiai. Kami membawa 40 bungkus dari dokter Nasrani yang kasih. Apa kata kiainya? Jangan makan dulu. Dokternya di belakang ngintip di celah-celah rumah kiai. Kita kumpul, kita doakan. Semoga dokter itu diselamatkan Allah dari neraka. Kiainya begitu. Jangan makan dulu. Doakan. Dokter ini dengar dari belakang. Langsung dokternya masuk, menyatakan masuk Islam. Menyatakan masuk Islam. Ini perjuangan kultural saat santri miskin. Dan itu sangat mungkin dialami. Karena tidak semua santri itu berkecukupan. Jadi ta'afufnya tetap dijaga. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang berat, jangan terus bikin panti asuhan fiktif. Jangan. Ini banyak ini. Ini banyak dalam kasus. Saya ketemu dengan salah satu pejabat pesantren dari Kementerian Agama. Cerita ke saya. Gus, ada pondok pesantren yang saya cabut izinnya. Karena kelihatan fiktif. Kok tahu fiktif? Pondoknya itu diberi nama Pondok Pesantren Ashabun Nar. Ashabun Nar. Penghuni neraka. Dan kelihatan fiktif ini. Ketahuan.
Jadi dia bikin pondok, tidak tahu bahasa Arab. Akhirnya pondok pesantrennya diberi nama Ashabun Nar. Ini fakta. Fakta. Jangan bikin biro umroh yang fiktif. Meski ini perjuangan membutuhkan biamwalihim wa anfusihim. Tapi jangan sekali-kali meninggalkan ifah. Karena sarong itu bimakna al-afaf. Al-isar bimakna al-afaf. Dalam kamus Al-Muhkam wal-Muhitul A'dal karya Ibnu Sayyidi. Itu namanya jihad tarbawi. Jihad mengarah pada pendidikan tazkiyatun nufus. Apa? Kesucian hati. Ya, banyak sekali di berbagai literatur tasawuf. Kemudian jihad kultural yang mengarah ke siasi, ke arah politik. Saya baca dalam karya As-Sayyid Al-Habib Muhammad Asad Sihab dalam bukunya Al-Allamah Muhammad Hasim Asy'ari Wadi'u Labinat Istiqlal Indonesia, yaitu Kiai Hasim Asy'ari peletak batu kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya ini kitab populer di kalangan hadirin, tapi sebetulnya mohon maaf ya, Muhammad Asad Sihab ini juga menulis dua. Kiai Ahmad Dahlan Wadi'u Labinat Istiqlal Indonesia, juga menulis Kiai Ahmad Dahlan juga. Jadi beliau tidak hanya menulis tokoh NU, tapi juga menulis tokoh Muhammadiyah. Itu dua, cuma tidak populer buku yang satunya itu. Yang populer yang karya yang tentang biografi Hasim Asy'ari. Itu satu, pernah saya kaji itu. Nah, di dalam kitab itu ketika Hasim Asy'ari merupakan ikon ulama yang mewakili dari sekian ulama-ulama hebat yang bersaru, Kiai Hasim Asy'ari di antara mereka, di antara beliau-beliau itu ketika di Makkah, beliau itu masih mondok, kumpul di Multazam pada satu malam bulan Ramadan bersama santri-santri perwakilan dari Afrika, dari Asia Tengah, dari berbagai negara kumpul, terutama negeri-negeri mereka yang dijajah oleh imperialis, oleh istimariyin, yang dijajah oleh imperialis. Para santri itu di depan Multazam ikrar bersama, sumpah, ada teksnya itu, teks sumpah bersama. Kiai Hasim Asy'ari bersama santri-santri dari berbagai negara di Multazam di depan Ka'bah pada waktu bulan Ramadan malam hari. Beliau bersumpah, besok kalau kita pulang ke tanah air kita masing-masing, kalau kita pulang ke negara kita masing-masing, kita akan berjihad dakwah, akan berjihad dakwah, akan berjihad pendidikan, akan berjihad ghursul akidah, menanamkan akidah, ghursul tarbiyah, menanamkan pendidikan, ghursul akhlak al-islamiyah. Itu diikrarkan berbagai negara. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia, bikinlah pondok pesantren, bikinlah madrasah, dan ikut beliau adalah muassis Nahdlatul Ulama dan sangat punya kontribusi besar yang sangat bermanfaat sampai sekarang. Itu adalah karya-karya beliau yang diikrarkan bersama ketika di depan Multazam, dan dengan disertai jihad bela Islam terkait dengan imperialis yang notabene itu adalah kaum kufar pada waktu itu, kaum kufar. Nah, jadi kaum santri sarungan itu disiapkan untuk jihad pendidikan, baik jihad untuk
Bukan hanya pendidikan, jihad siasi politik, jihad iktisadi ekonomi, kemudian jihad ijtimai, bahkan perjuangan tentang seni, fani, seni. Saya punya sahabat, ayahnya itu dulu di kedokteran di UNER, tidak selesai ayahnya. Kemudian belajar di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan seni rupa. Jadi dari kedokteran pindah ke seni rupa di ITB. Setelah dari seni rupa, kita kuning. Aneh kan? Dan saya tidak pernah melihat rumah orang yang kitabnya sebanyak itu. Kitabnya banyak sekali. Itu sekolahnya seni rupa. Orang Arab di Surabaya. Sekolahnya seni rupa. Sekolahnya seni rupa orang Arab. Tapi bacaannya itu kitab. Dan dia sahab. Kitab habis dibaca disedekahkan. Habis dibaca disedekahkan. Setelah itu beli lagi. Dibelikan lagi. Ini masih ada satu rumah. Siapa yang mau silakan. Siapa yang mau silakan. Itu ada satu rumah kitabnya. Bisa diberikan. Ada satu rumah yang belum dikasihkan saya enggak. Karena saya sudah banyak yang judul-judul itu punya, jadi saya tidak terima. Ini masih banyak sekali di rumahnya. Kitab-kitab yang bisa diberikan ke orang lain. Itu orang. Yakni memang tentang fani, tentang seni. Kita tahu ya, Said Hawa misalnya, lepas dari kekurangan dan kelebihan beliau, dalam kitabnya Al-Islam ya, seperti Said Hawa, tentang seni, itu harus tahu. Karena meluruskan seni yang dibenarkan secara Islam. Kenapa? Karena banyak alumni pondok yang bekerja sebagai seniman. Pelukis, alumni pondok pesantren, dia pelukis. Banyak. Ada lagi alumni pondok pesantren, fotografer. Itu harus diberikan pedoman. Menjadi fotografer yang santun. Saya pernah mengakadkan nikah. Kumpul beberapa kiai. Ada beberapa kiai kajian, saya datang. Akad nikah, angkah duka, usawaj duka, binta ini, fulana, binta ini, bimahli sekian, bimahli sekian, kobil tu nikah. Kiainya belum jawab sah. Itu fotografernya yang mengatakan, sah. Nah ini kan aneh. Fotografernya yang mengatakan, sah. Ya ini kaget semua. Kiai waktu itu punya kaget semua. Kok bisa jadi fotografer kan? Jadi fotografernya itu mendahului. Nah ini harus tahu di pendidikan etika. Karena mereka juga lalu di pesantren, kaum sarungan, bekerja. Ada lagi yang bekerja karena ini menyangkut jihad siasi, jihad ekonomi. Nah, ada lagi yang bekerja sebagai biro jasa atau apa itu maklar. Kan banyak itu alumni pondok. Jadi maklar banyak sekali. Itu harus dikasih tahu karena dia akan jihad kulturalnya supaya masfu, supaya didengar. Stigmanya harus baik. Ustadz madrasah, Ustadz masjid, bikin es, flisernya ikut listrik masjid, masalah. Dia bisnis, guru madrasah, loh listriknya ikut masjid. Begitu ditanya, loh ini gimana? Dia tidak tahu dia. Itu kan haram muntahal jumo itu. Karena ini jarinya bukan bisnis pribadi itu kan ya. Bukan bisnis pribadi itu kan ya. Nah seperti inilah akhirnya banyak kaum santri yang jihad kultural di masyarakat
secara ilmu cukup, secara etika belum cukup. Atau secara etika cukup, secara ilmu tidak cukup. Ada lagi. Saya pernah dapat laporan dari satu santri di satu kampung. Itu ada masjid, datangkan khotib. Khotibnya itu awam sekali. Karena dia tidak tahu dalil-dalil, maka dia kumpulkan lagu-lagu Roma Irama. Lagu-lagu Roma Irama. Maka dari awal khutbah sampai akhir khutbah, tagnya itu semua syair Roma Irama. Pertama, katakan Tuhan itu satu. Itu kita. Nah ini Masya Allah. Jadi semua ini secara etika mungkin cukup, tapi tidak cukup secara ilmu. Nah ini orangnya kultural, tapi tidak cukup secara ilmu. Tidak cukup secara ilmu. Saya pernah sering saya ceritakan saya dengan Ki Humaydi lalu. Saya dengan Ki Humaydi lalu. Suatu saat saya itu sholat dengan beliau, sholat maghrib di tempat yang jauh dari rumah, di perjalanan. Ki Humaydi, ya kan saya kalau maghrib kan, jadi kan sih imamnya, kan, jadi kan naik, lo diutus imam, saya tidak mau. Beliau, jadi kan mau, kan sampai akhirnya dua-duanya gak mau. Lewatlah orang, kebetulan kenal saya. Ki Humaydi juga kenal orang penjual daging. Pak sini Pak, mau imami sholat Pak? Mau, insya Allah mau. Memangnya mau? Nah, akhirnya mau. Nah ini, akhirnya yang imami penjual daging, imamnya dua, Ki Humaydi sama saya. Sholat maghrib 2 rakaat. Nah, ini jadi masalah. Sholat maghrib 2 rakaat. Sholat maghrib 2 rakaat. Ki Humaydi itu saya lirik pas dia tuh sudah terpikal-pikal ya. Sini terpikal-pikal. Saya tahan. Begitu selesai, tertawa semua. Ya. Tapi orangnya baik. Secara etika baik. Orangnya polos. Nyuwun sewu kiai. Tahu kita itu kiai tahu. Tahu deh. Tapi dia mantep mengimami sholat. Kiai apa salah? Terus saya tanya, Yosef Pak, maksudnya gimana sholatnya? Saya kosong ya. Ini dikosong. Nah, seperti inilah banyak santri di rumah. Mungkin ya alumni pondok yang ada kan ada mampu santri. Ada santri mampu. Nah ini yang cukup ilmu kurang etika, cukup etika kurang ilmu. Ada lagi yang ilmu cukup, etika cukup, akhlaknya cukup. Ilmu cukup, hatinya belum cukup. Tadi nufusnya belum cukup. Secara kejiwaan belum cukup. Maka tepat sekali metodologi yang ditawarkan oleh Habib Umar bin Hafid itu sangat memadai dan menurut saya urgent ya tiga metodologi yang ditawarkan oleh Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Saya kira itu urgent dan tidak panjang ya, urgent taujihatul dullab ya ala ususil huda wassalam ya. Saya kira cukup sekian. Terakhir dari kami bahwa orang yang jihad kultural itu sudah tadi dicatat ya, kesimpulan konklusinya dicatat ya. Yang terakhir ada istilah mikrokosmos dan makrokosmos ya, alam kecil dan alam besar. Metodologi dakwah itu kan dari ruang kecil dulu. Nabi kita wa anzir ashiratakal aqrabin, dari komunitas kecil keluarga. Jadi kita jihad
Jihad kultural kita dengan sekup ruang zona yang kecil dulu. Ashiratakal aqrabin, istri kita, anak kita, ayah kita, mertua kita, itu kita berjuang dulu menata mereka, membawa mereka pada apa? Membawa mereka pada nilai-nilai Islam. Itu satu. Kemudian meningkat ubal qura, penduduk di situ, daerah situ. Anda berdiam di situ, Anda berdomisili di situ, penduduk yang ada di situ. Isara Al-Quran, ubal qura. Ubal qura itu warga setempat. Isaranya begitu. Kemudian warga Makkah menikah waman haulaha, sekitarnya. Jadi dari urut Ashiratakal aqrabin, ini namanya zona dakwah, zona jihad, jihad kultural. Ya, zonanya kita kan harus tahu zonanya di mana zonanya. Dan ini tidak mengesampingkan jihad-jihad yang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ketika menghadapi imperialis penjajahan, dan alhamdulillah Indonesia dalam kondisi yang sangat baik, dan alhamdulillah Allah menjaga Indonesia dengan berkahnya para ulama, berkahnya pondok pesantren, berkahnya orang berzikir, berkahnya orang hafal Quran dengan jumlah tidak kurang dari 2,5 juta di Indonesia. Yang hafal Al-Quran itu 2,5 juta di Indonesia. TNI dan Polri itu belum ada 1,5 juta. Saya menulis kitab judul Nasihatul Junud, konseling militer. Saya punya buku, saya bahasa Nasihatul Junud, konseling militer, dan itu khusus untuk militer. Dan ternyata junud rabbik wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, insya Allah para penghafal Al-Quran, para santri, para kiai, ini tentara-tentara Allah yang disiapkan. Meskipun tidak harus dengan pakai senjata, tapi perjuangan kita ada di madrasah, ada yang disebutkan di Ghafur Al-Khalis Al-Ijtimai, yaitu menjaga dengan natural dalam teori sosial itu natural. Jadi karena menjaga secara natural. Nah, itu bang ada teorinya begini. Ada satu kitab namanya Al-Adkiya, kumpulan makhluk cerdas. Namanya apa? Al-Adkiya, kumpulan makhluk cerdas, karya Ibnul Jauzi. Suatu ketika para sahabat sedang kumpul mau menunaikan sholat. Ternyata satu di antara mereka ada yang ngentut dengan suara yang besar. Di antara sahabat yang mau menunaikan sholat. Maka ada satu orang bicara, siapa yang merasa ngentut dimohon untuk wudu lagi. Tidak ada yang mengaku karena maling. Karena maling. Tidak ada yang mengaku. Bukan karena beliau tidak mau wudu, bukan. Karena beliau ini tidak liberal, jadi tetap wudu. Tetap wudu. Coba beliau ini malu, tidak bisa melahan malunya, kentutnya terlalu keras. Maka beliau yang merasa kentut tidak berani mengatakan saya kentut. Karena tidak ada semua yang mengaku. Satu sahabat berdiri, kalau begitu wudu semua. Wudu semua. Nah, ini akhirnya selamat. Wudu semua, terjaga semua. Karena tidak ada yang mengakukan wudu semua. Tanpa membuka, tanpa mempermalukan orang, tapi di jalan yang benar. Menjaga privasi orang lain. Itu juga termasuk bagian cara berdakwah, berjuang, berjihad secara kultural. Termasuk menjaga
privasi, kehormatan orang lain. Nah, itu penting sekali ya. Jadi yang terakhir mikrokosmos dan makrokosmos itu begini. Jangan hanya kita pelajari sebagai fadilatul ilmi. Kalau dalam kitab-kitab hadis ya, seperti kitab-kitab yang khusus tentang ilmu, Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih, karya Ibnu Abdul Bar misalnya, itu kan mengungkap tentang fadilah-fadilah ilmu. Itu kan disebutkan orang yang mencari ilmu didoakan maghfirah oleh ikan-ikan di laut dan sebagainya. Begitu juga ada satu hadis, meskipun dhaif, dikutip oleh Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir dan diberikan catatan syarah oleh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Itu juga ada di kitab Al-Ilal karya Ibnu Jauzi. Nah, di situ disebutkan orang yang menyembunyikan ilmu, jihad kultur kan butuh ilmu. Kok disembunyikan ilmunya, maka akan dilaknat oleh ikan dan burung. Nah, kenapa ikan dan burung? Dalam sarahnya itu menarik. Ternyata ilmu Islam itu diantaranya menjaga flora fauna. Ilmu Islam adalah manusia diperintahkan untuk menjaga eksistensi binatang. Ilmu Islam diantaranya Islam mengajarkan menjaga kelestarian alam. Kalau ilmu ini tidak dijaga, tidak disampaikan, banyak orang yang merusak alam. Banyak binatang dibantai, banyak kerusakan laut, banyak pematian ikan di laut dengan sadis tanpa memperhatikan eksistensi dan ekologi yang ada di alam laut. Dan ini tentu bertentangan dengan dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Banyak kerusakan di darat dan di lautan. Maka Islam mengajarkan menjaga alam lingkungan. Karena ilmu tidak disampaikan, banyak para santri berbisnis tidak menjaga alam lingkungan. Ada kan? Limbahnya yang dijaga. Santri bisnis tidak menjaga limbah. Ini juga tidak bersyariat sebetulnya. Akhirnya stigmanya tidak baik. Dia berbisnis tapi tidak menjaga limbah. Padahal Islam mengajarkan kita menjaga kebersihan lingkungan, higienis, kebersihan, toharah, kesucian, kebersihan, bahkan keindahan pun dijaga. Meskipun itu nomor 2 setelah kebersihan. Maka kalau ilmu ini tidak disampaikan, alam lingkungan rusak, maka ikan melaknati, burung melaknati. Ini kata Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sangat banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.